Ngopi dulu. Selamat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek, kita kembali bertemu dalam acara refleksi tentang sang pelanggar protokol kesehatan. Pada awalnya, ketika sang tokoh pulang, kerumunan yang melanda bandara seakan-akan sebuah perbuatan yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Kerumunan ini adalah penyambutan sang tokoh besar yang pulang. Walaupun katanya, konon beritanya, bukan karena pulang dengan sendirinya, tapi karena hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena masih misteri sampai saat ini. Lalu, kedatangan tokoh ini dilanjutkan dengan kerumunan-kerumunan yang baru. Ada menikahkan anak dan ribuan orang hadir. Padahal sudah ada aturan. Protokol kesehatan, tidak diizinkan kerumunan, tidak boleh pesta, tidak boleh ada keramaian. Tetapi karena sang tokoh ini adalah dianggap sebagai tokoh besar, maka setiap acaranya harus dihadiri ribuan, tidak peduli protokol kesehatan. Lalu dilanjutkan dengan acara di Tebet dan di Megamendung. Ada 3 yang dilakukan. Apa yang terjadi? Setelah diperiksa, dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 acara itu melahirkan sebuah klaster baru karena banyak yang terpapar COVID. Lalu apa jadinya? Polisi mencoba memulai dengan penyelidikan dan kini ditingkatkan lagi dengan penyidikan. Itu berarti ke depan bakal ada tersangka karena ini sudah penyidikan. Dan ketika panggilan untuk diperiksa, itu dihalang-halangi. Seakan-akan tidak boleh menembus rumah dari sang tokoh ini. Ini masih akan kita lihat. Apakah ini akan sampai kepada pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan. Sebetulnya polisi bisa meniru gaya tentara. Memang ada persoalan. Karena ketika baliho diturunkan Satpol PP tentang tokoh pelanggar protokol kesehatan ini, lalu besoknya berdiri lagi. Sampai orang bertanya, apakah orang ini kebal hukum? Apakah orang ini tidak boleh mematuhi hukum? Karena menyangkut pemasangan baliho spanduk, itu sudah ada ketentuan dari pemerintah di titik-titik mana ada. Tapi seakan-akan yang membuat baliho ini tidak pernah paham dan mungkin tidak mau paham, tetapi dia tetap melanggar hukum. Sampai konon beritanya, satu hari pakaian berbaju loreng menurunkan baliho sang pelanggar protokol kesehatan ini. Lalu ditanya, wah ini ada penunggang gelap, berbaju TNI, tapi sebenarnya bukan TNI. Tapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba sekonyong-konyong Pangdam Jaya menyebutkan bahwa itu adalah atas perintah saya. Seorang Pangdam Jaya memerintahkan penurunan baliho karena dianggap ini sudah sesuka hati dan sudah melanggar hukum. Lalu sesudah itu Komandan Kodim Jakarta Pusat masuk ke sebuah gang tempat sang tokoh besar ini dengan alasan mau menyemprot. Semula dilarang. Lalu sang Kodim bertanya, apakah ini gang ini masih dalam wilayah NKRI? Ya, kalau ini masih wilayah NKRI, saya berhak masuk dan tidak boleh ada yang melarang. Lalu terjadi kompromi, dan akhirnya sang Kodim bisa menyemprot daerah itu. Kalau polisi kesulitan mengantarkan panggilan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya, saya kira itu juga bisa dipakai sebagai metode. Tolong ditanyakan, apakah rumah itu, gang itu, masih wilayah NKRI atau tidak. Jika perlu digabunglah polisi dengan tentara mengantarkan. Karena memang kalau polisi sudah tidak mampu, ditolak, ya saatnya juga meminta bantuan dari TNI untuk menegakkan hukum dan wibawa negara sebagai penegak hukum. Karena polisi bukan mewakili dirinya, tetapi dia menjadi polisi negara yang menegakkan hukum di Indonesia. Apakah para pelanggar protokol kesehatan ini
yang dibahas di Polda Jawa Barat, juga yang di Polda Metro Jaya. Bagaimana kelanjutannya? Saya kira kita harus mendukung Polri untuk menegakkan hukum, untuk memeriksa siapapun, karena tidak ada yang kebal hukum. Semua sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, para pelanggar protokol kesehatan ini harus bisa dipanggil, harus mau diperiksa, harus mau memberi keterangan, klarifikasi entah apapun namanya, supaya persoalan ini menjadi jelas. Kalau ternyata terbukti melanggar hukum, maka biarlah hukum yang bicara. Bukan suka tidak suka, bukan suka main hakim sendiri, tapi biar hukum yang menegakkan wibawanya. Kalau siapa yang bersalah, tangan mencencang, bahu memikul. Siapa yang bersalah harus dihukum. Tapi jangan sampai menghukum yang tidak bersalah. Ya, jangan sampai menyalahkan yang seharusnya tidak patut disalahkan. Disitulah perlu objektivitas, fakta-fakta hukumnya harus jelas diperiksa, dan siapapun saksinya, siapapun tersangkanya, biarlah berhadapan dengan hukum, bukan menghadapi polisi. Dengan demikian, para sahabat sang kakek, kalau boleh, kalau tidak mau berurusan dengan hukum, dengan undang-undang karantina, undang-undang kesehatan, dan juga dengan KUH pidana, jangan melanggar protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 semakin keras, semakin kencang di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus segera bersatu padu melawan pandemi COVID-19 dengan menghormati protokol kesehatan. Yang melanggar protokol kesehatan, biar berhadapan dengan hukum. Mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang patuh dan taat kepada hukum, orang yang patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, supaya kita terhindar dari masalah-masalah hukum kelak yang suka tidak suka, siap tidak siap harus kita hadapi. Demikianlah refleksi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Ngopi dulu.